Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Holidia. Waktunya belajar, oke? Yang semangat ya, jangan males-malesan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial ya, materi IPS lagi. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ya tentang keberagaman, kemudian arti toleransi atau toleransi beragama ya kan. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada 3 jenis. Yang pertama sumber daya alam yang kekal, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi sumber daya alam kekal merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, dan sumber daya ini telah disediakan oleh alam, diciptakan oleh Allah, diberikan pada alam dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Jadi habisnya ketika udah kiamat. Nah, yang pertama diduduki oleh matahari. Jadi seperti kita tahu di pagi hari matahari kan memang selalu cerah ya kan. Nah, akan tetapi di malam hari apakah matahari redup? Tidak, dia akan tetap seperti itu. Hanya saja karena rotasi bumi atau bumi berputar itu yang menjadikan ada siang dan malam. Jadi matahari akan selalu ada. Nah, yang kedua adalah energi panas bumi ya. Jadi panas bumi ini memang ada di dalam bumi ya kan. Dan apa sih gunanya, Bu? Nah, gunanya banyak sekali, di antaranya ada produksi hidrogen, kemudian produksi biogas dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah angin. Jadi angin merupakan salah satu sumber daya alam yang gak akan habis, ya jelas. Karena semua manusia, semua makhluk hidup pasti butuh angin. Contoh bernafas itu juga butuh angin. Jadi kalau udah gak ada angin ya gak akan ada kehidupan, kan seperti itu ya kan. Nah, makanya kita jaga supaya gak tercemar, kan seperti itu. Jadi alhamdulillah ya dia gak habis. Oke, selanjutnya adalah energi pasang surut air laut. Apa itu? Jadi energi ini dihasilkan dari pasang dan surutnya air laut ya. Pasang surut gak akan pernah habis. Sebab ya kan, jumlah lautan di bumi kalau dibandingkan dengan daratan itu ibaratnya 7:3 gitu. Jadi emang lebih besar lautnya. Pasti muncul pertanyaan dong, apa yang terjadi misalnya seluruh lautan di dunia ini kering? Kehidupan akan benar-benar menuai yang namanya itu kehancuran ya. Contoh kecil, para plankton pasti akan mati, tanam-tanaman akan mati, begitupun manusia perlahan juga akan mati dan selesai bumi ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Holidia tentang sumber daya alam kekal. Oh ya anak-anak, makna kekal di sini bukan berarti dia tuh bener-bener abadi sampai kapanpun gak akan hilang. No, bukan seperti itu. Yang dimaksud kekal karena mereka sumber dayanya itu paling besar di dunia ini ya. Akan tetapi suatu saat mereka juga akan hilang ketika hari akhir telah datang. Selain itu, keberadaan mereka disebut juga sebagai keberadaan energi yang primer. Kenapa seperti itu? Karena misalnya kayak matahari, tanpa ada matahari kita nggak akan bisa aktivitas. Kemudian air, tanpa ada air kita nggak akan bisa aktivitas. Misalnya anak-anak dikasih uang 2 miliar, akan tetapi seluruh air dunia ini dihabiskan, dihilangkan. Kalau gue sih gak mau. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi kekal. Itu hanyalah sebuah istilah ya. Akan tetapi kekekalan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke? Demikian video dari Bu Holidia. Ulang lagi ketika kalian belum paham ya, dan jangan pernah capek untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.